Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Tafsirul Jalalain ayat ke-27. Ayat ke-27 ini masih nyambung dengan ayat ke-26. Masih satu masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi sebelumnya dengan perumpamaan yang Allah buat, banyak orang yang tersesat, banyak pula orang yang terpetunjuk. Yang tersesat yaitu orang-orang yang fasik. Orang fasik disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perumpamaan yang Allah bikin. Kenapa mereka tersesat? Ya, karena mereka mengingkarinya. Jadi fasik di sini artinya al-kharijina an ta'atih, orang yang keluar dari taat kepada Allah. Enggak taat sama sekali. Bukan yang dimaksud di sini orang yang beriman kepada Allah dan kadang-kadang terjatuh dalam maksiat. Ini bukan fasik juga, tapi bukan fasik yang dimaksud di sini. Siapa mereka orang yang fasik tersebut? Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang membatalkan oleh mereka, yang meruntuhkan oleh mereka akan janji Allah. Alladzina na'tun. Jadi alladzina ini isim mausul dibina di atas fathah. Pada mahal nasab naik kepada fasikin. Orang-orang fasik, orang yang kuduna, merubah oleh mereka, meruntuhkan oleh mereka, membatalkan oleh mereka akan ahdallah, janji Allah, ay ma ahadahu ilaihim fil kutubi, akan apa-apa yang telah Allah janjikan akannya kepada mereka fil kutub, dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur. Apa isi janji tersebut? Minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari semenjak Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi jami'an, Allah telah mengambil janji kepada para nabi untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa ketika Nabi Muhammad nanti muncul di akhir zaman, hendaklah mereka mempercayainya, beriman kepadanya, membelanya. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mereka membatalkan akan janji apa-apa yang telah Allah janjikan akannya kepada mereka dalam kitab-kitab. Daripada beriman kepada Nabi, sifat-sifat Nabi, mereka merobohkannya, merusaknya, menggantikannya. Ya. Mim ba'di mitsaqihi tauqidihi alaihim, dari sesudah menguatkannya janji, tauqidihi, menguatkannya janji alaihim kepada mereka. Kita ulang, orang fasik yaitu orang-orang yang merusak oleh mereka akan janji Allah dari sesudah menguatkannya janji di atas mereka. Allah mengambil sumpah mereka untuk beriman kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak melaksanakannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan memutuskan oleh mereka akan apa-apa yang telah memerintah oleh Allah dengannya, apa-apa. Memutuskan oleh mereka akan yang memerintahkan oleh Allah dengannya, ayyusala, bahwa disambungkan akan dianya. Apa itu? Minal imani, daripada beriman dengan Nabi, warrahmi, daripada menyambung silaturahmi, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Wa an badlun min dhamir bihi, dan bermulaan itu badal dari dhamir bih. Artinya ayyusala ini an masdariyah, fi'il sesudahnya ta'wil kepada masdar majrur dengan bi. Jadi artinya biwaslihi, memutuskan oleh mereka akan yang telah memerintahkan oleh Allah dengan menyambungnya. Apa itu yang harus disambung? Minal iman, beriman kepada Nabi yang akan diutus oleh Allah, menyambung silaturahmi dengan kerabat, dan lain-lain, membantu para nabi, menolong mereka, mendukung segala kebenaran. Wa yufsiduna fil ard, dan merusak oleh mereka dalam bumi. Bagaimana cara mereka merusak bumi? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa ta'wiq anil iman, dan dengan menghalangi orang dari beriman. Jadi di sini Allah menjelaskan sifat-sifat orang kafir, orang fasik, yaitu mereka orang-orang yang mengingkari janjinya. Janji beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau beriman. Kemudian mereka melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan supaya mereka menyambung imannya,
Bukan hanya beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi juga beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka memutuskannya. Diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Mereka memutuskan hubungan silaturahmi. Karena Nabi rata-rata yang diutus kepada mereka dari keluarga mereka, dari suku mereka. Ketika mereka kafir kepada Nabi tersebut, terjadilah pemutusan hubungan silaturahmi. Mereka merusak dalam bumi, melakukan banyak kemaksiatan, menghalangi orang lain dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi. Ini antara lain ciri-ciri orang kafir, orang fasik. Jadi di sini banyak banget faedahnya. Antara lain berarti bumi itu bisa rusak dengan kemaksiatan. Dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di bumi, bumi pun akan menjadi rusak. Ya, jadi bukan hanya merusak bumi dengan secara fisik, motong pohon sembarangan misalkan, menggali tambang sembarangan, bukan hanya itu. Tapi juga bumi rusak dengan kemaksiatan. Dengan mengadakan permusuhan di atas bumi. Ulaikal mausufuna bimadzukir. Bermula mereka yang disifati dengan mazukir. Mereka orang-orang yang disifati dengan hal di atas, yaitu orang yang merusak perjanjian, kemudian orang yang memutuskan silaturahmi, merusak dalam bumi. Humul khasirun, itu bermula mereka itulah orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenapa mereka merugi? Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, karena kembalinya mereka kepada neraka yang diabadikan akan dia neraka alaihim kepada mereka. Jadi mereka merugi. Apa arti rugi? Rugi orang yang enggak dapat untung. Orang yang beriman beruntung, diberikan surga oleh Allah dengan berbagai macam fasilitas surga, diampuni dosanya oleh Allah. Sementara ini orang merugi. Mereka enggak mendapatkan ampunan Allah. Merugi, kembali mereka kepada neraka yang abadi. Jadi ulaika humul khasirun. Kalau humu ini zamir fasal, boleh juga humu ini mubtada. Mubtada kedua ulaika, mubtada pertama hum, mubtada kedua al khasirun khobarnya. Jumlah humul khasirun jadi khabar ulaika. Jadi dalam jumlah seperti ini misalkan hum zamir fasal juga banyak hikmahnya, antara lain penguat. Benar-benarlah mereka itu orang yang merugi. Untuk takkid. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kafir? Jadi kaifa ini hal keadaan bagaimana kalian kafir? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Ya, jadi Syekh Jalal As-Suyuti di sini maksudnya engkau ini penduduk Makkah. Ya, tapi ini ayat-ayat Madaniyah ini Al-Baqarah. Jadi nanti ada juga ulama yang lain menyatakan umum ini, bukan hanya penduduk Makkah siapapun. Kaifa takfurun, bagaimana engkau kafir? Jadi kaifa hal muqaddam karena isim saudara kalam. Hal keadaan bagaimana kalian kafir? Kafir billah, kafir terhadap Allah, mengingkari adanya Allah. Waqad kuntum amwatan. Jadi ini Allah membawakan dalil tentang kekafiran mereka. Kenapa mereka enggak percaya adanya Allah? Allah memberikan dalilnya. Bagaimana cara kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal adalah kamu itu mati sebelumnya. Jadi Syekh Jalal As-Suyuti mentakdirkan qad. Artinya ini menunjukkan kuntum ini fi'il madhi yang menjadi hal. Karena kalau jumlah fi'il madhi menjadi hal, dia harus disertai oleh qad, baik tertulis ataupun ditakdirkan. Bagaimana kalian kafir terhadap Allah padahal adalah kamu itu mati? Maksud dulu kamu itu mati apa? Nutfan fil aslam. Adalah kamu itu dalam bentuk sperma dalam sulbi ayahmu. Fa ahyakum fil arham, maka menghidupkan ya Allah akan kamu dalam rahim-rahim. Maka menghidupkan ya Allah akan kamu fil arham dalam rahim-rahim buat dunia dan dalam dunia. Bagaimana cara Allah menghidupkan? Binafkhir ruhi fikum, dengan meniupkan ruh pada kamu. Wal istifham lit ta'ajjub min kufrihim ma'a qiyamil burhan aw lit taubih. Bermula istifham itu sabit untuk ta'ajjub. Ta'ajjub terheran-heran dari kekafiran mereka bersama tegaknya dalil atau taubih untuk menghina. Jadi kaifa ini istifham. Jadi istifham ini mengherankan, bukan bagi Allah mengherankan. Allah tidak heran. Jadi Allah pengen menunjukkan kepada makhluk yang lain, kepada orang-orang yang beriman yang lain. Bagaimana bisa mereka itu mengingkari Allah? Sungguh mengherankan. Bagaimana mereka bisa ingkar, enggak percaya kepada Allah.
Padahal mereka dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah dalam bumi. Siapa yang menghidupkan mereka kalau bukan Allah? Atau untuk taubeh, untuk mencela. Benar-benar kalian sangat bodoh sekali, sangat tercela sekali, tidak bisa menadar, mencari dalil untuk menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Summa yumitukum. Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal kalian dulu mati, kemudian Allah hidupkan. Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan ia akan kamu. Kapan Allah mematikan kamu? Indan tihai ajalikum, ketika berakhir ajal-ajal kamu. Jadi kematian itu memang ketika ajal berakhir. Sebelum ajal berakhir nggak akan mati. Itikat ahli sunnah wal jamaah. Ya, summa yuhyikum. Kemudian menghidupkan ya Allah akan kamu bil ba'si. Kemudian nanti Allah akan menghidupkan kamu dengan kebangkitan. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Apa arti turja'un? Ay turadduna ba'dal ba'si. Artinya kepadanya Allah kalian akan dikembalikan ba'dal ba'si, sesudah kebangkitan. Kalau kalian sudah dibangkitkan, fayujazikum bi'amalikum, maka akan membalas hanya Allah akan kamu dengan amal kamu. Ya. Wa qala dalilan 'alal ba'si lamma angkaru, dan berkata ya Allah dalilan sebagai dalil 'alal ba'si atas kebangkitan, lamma angkaru manakala mereka mengingkari akannya kebangkitan. Jadi Allah tadi menyatakan bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal kamu dulu nggak ada apa-apanya, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan kamu, kemudian Allah akan membangkitkan kamu semua akan kembali kepada Allah. Mereka nggak percaya tentang adanya kebangkitan. Maka Allah memberikan dalil lagi, dalil tentang kebangkitan. Waqala, berkata ya Allah sebagai dalil atas kebangkitan manakala mereka mengingkari kebangkitan. Mana dalilnya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dianya Allah itu alladzi, yang telah menciptakan ianya Allah bagimu ma fil ardi, akan semua yang ada dalam bumi. Ail arda wa ma fiha. Dialah Allah itu alladzi, yang telah menciptakan untukmu akan apapun yang ada dalam bumi. Apa maksud apapun yang ada dalam bumi? Akan bumi wa ma fiha, akan bumi dan akan apa-apa yang ada dalamnya bumi. Ya, hal keadaan ma itu sekalian semuanya. Jadi bukan hanya isi bumi yang Allah ciptakan, bumi juga ciptaan Allah. Kenapa Allah menciptakan semua itu untukmu? Litan tafi'u bihi wa ta'tabiru, supaya engkau ambil manfaat dengan nyama yang ada dalam bumi, wa ta'tabiru, supaya engkau bisa mengambil pelajaran. Kau bisa mengambil pelajaran, memikirkan tentang apapun yang ada dalam bumi, baik langitnya, buminya, hewannya, tumbuhannya, segala macam, dengan segala macam keajaiban dan ketelitiannya, supaya kalian bisa memahami bahwa yang menciptakan semua itu mampu membangkitkan kalian dari kematian. Begitu. Summastawa ila sama'i fasawwahunna, kemudian istawa. Jadi istawa artinya meninggi, tegak. Ya. Karena ini enggak mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau mengartikan qasoda. Kemudian bermaksud ianya Allah. Kapan Allah bermaksud? Ba'da khalqil ardi, sesudah menciptakan bumi. Bermaksud kemana? Ila sama. Bermaksud kepada langit, maksudnya bermaksud kepada menciptakan langit. Fasawwahunna, maka menciptakan ianya Allah akannya langit. Ad-dhamir yarji'u ila sama. Bermula dhamir hunna jama' itu kembali ia kepada sama. Sedangkan sama mufrad, hunna jama'. Kenapa dhamir jama' kembali kepada mufrad? Nah, di sini bermula dhamir itu kembali kepada sama. Kenapa dikembalikan kepada sama walaupun sama mufrad? Li'annaha fi ma'nal jam'i. Karena sama itu pada makna jama'. Al-ailati ilaihi, yang akan jadi ia kepadanya jama'. Karena Allah menciptakan langit banyak nanti, jadi langit itu akan berubah menjadi banyak. Makanya langsung menggunakan dhamir jama'. Ay sayyaraha, artinya menjadikan ianya Allah akannya langit-langit. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana yang ada ia dalam ayat yang lain, yaitu di sana faqadahunna.
Nah, maka menciptakan ya Allah akannya langit-langit semuanya. Atau faqadahunna, ini maksudnya arti dari fasawwahunna. Jadi kama fi ayatin ukhra udah titik. Artinya sayyaraha, menjadikan ya Allah akannya langit, kama fi ayatin ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain. Apa arti fasawwahunna? Ai faqadahunna sab'a samawatin. Ya. Kemudian bermaksud ianya Allah kepada langit, kepada menciptakan langit, fasawwahunna ai faqadahunna. Maka memutuskan ya Allah akannya langit, atau menciptakan ya Allah akannya langit, sab'a samawatin, akan 7 segala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah dengan segala sesuatu itu maha tahu, mujmalan wa mufassalan, nisbah mujmal secara umumnya, wa mufassalan dan secara detailnya. Artinya Allah mengetahui segalanya. Allah yang menciptakan langit. Ya, bagaimana Allah yang menciptakan apapun yang ada dalam bumi bersama buminya, bagaimana Allah tidak bisa membangkitkan kamu, sedangkan langit itu lebih besar, lebih luar biasa dari kamu. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'dhamu minkum qadiruna ala i'adatikum? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran bahwa sungguh yang maha kuasa ala khalqi dzalik, kepada menciptakan demikian, ibtida'an pada permulaan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran bahwa sungguh yang maha kuasa kepada menciptakan demikian langit bumi pada awalnya? Wahwa, padahal dianya demikian langit bumi bersama isinya itu a'dhamu minkum, lebih besar dari diri kamu, itu qadirun, kuasa pula, ala i'adatikum, untuk mengembalikan kamu sesudah kamu mati. Ya, ini dalil yang Allah berikan kepada kita semua untuk berpikir, khususnya ini kepada orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Jadi pelajaran dalam ayat ke berapa ini? Ayat 27 28 ini. Ayat 728 ini bahwa ciri-ciri orang fasik atau ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir, yaitu orang-orang yang merusak janji, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau membela Nabi, kemudian tidak mau menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, silaturahmi misalkan, atau orang-orang yang merusak dalam bumi dengan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang merugi. Kemudian tidak sepantasnya kita ingkar kepada Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, bahkan akan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti. Sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.